Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. So, Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Cak Rusinau setelah kita lama tidak membuat konten nih Cak. konten tak harus tanglet ya. Yang sibuk sinten ya? Koyak ya Pak. Saya mau tanglet. Monggo monggo. Nah, tanglet masalah sebenarnya esensi Ramadan. Oh, Cak iya. Rus. Nah, esensi Ramadan bagi kebanyakan orang kan menahan makan dan lapar. Apakah hanya seperti itu? Dalam puasanya. Nggih. Oh, Nah, sebelum nanti kita menuju ke esensinya Idul Fitri. oh gitu. Nggih. Jadi gini Mas Afif, Nggih. ketika kita sudah melaksanakan puasa ya, Iya. 1 bulan penuh menahan tidak makan, tidak Minum. menahan hawa nafsu, ini sudah luar biasa. Kita sebagai orang Islam ini sudah memperoleh kemenangan. Kemenangan. Kembali ke fitrah, kembali dalam Kesucian. Mudah-mudahan ini kita pertahankan. Kita pertahankan terus. Yang dulunya kita menghidupkan malam, sholat taraweh, sholat tahajud, ya kan? Kemudian tadarus, anak-anak yang di masjid itu, ya harus kita kontinukan, kita lanjutkan setelah bulan Ramadan ini. Makanya tujuan puasa Ramadan kan agar kita menjadi orang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, takwa ini kalau menurut Syekh Al-Mas'ud ya. Nah, Syekh Al-Mas'ud ini adalah keturun dari sahabat baginda Rasulullah, yaitu Syekh Abdullah bin Mas'ud. Ini adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengartikan bahwa takwa itu apa sih? Langsung aja. Takwa itu adalah imtisaru awamirillah azza wa jalla wajtinabu nawahihi. Menjalankan semua perintah Gusti Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sirron wa alaniyah, baik dalam kesepian, baik kita sendirian ya, tidak ada keramaian di rumah atau di kantor, ataupun di dalam ketika kita dalam keramaian. Tetap kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Loh. Syekh Al-Mas'ud ini adalah seorang ahli geografi. Geografi ya? Ahli geologi, ahli sejarah, kan mengarang kitab namanya Taisirul Kholaq. Dia mendefinisikan arti takwa itu seperti itu. Sirron wa alaniyah. Baik dari di kesepian dan atau dalam keramaian. Takwa itu tidak cukup hanya kita menjalankan perintah, menjauhi larangan ya. Sirron wa alaniyah. Takwa itu tidak akan sempurna kecuali kita ini menjauhi dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Nah, seperti itu. Makanya ya kita harus selalu berusaha lah ya untuk menyandang diri kita ini dengan kebagusan-kebagusan. Berarti imbang ya harus antara ibadah dan juga menjaga dari kemaksiatan. Iya, tidak cukup hanya sholat. Iya. Tapi juga jadi istilahnya itu kita itu tidak cukup dalam ketaatan saja, tapi juga harus menjauhi apa? Kemaksiatan. Yang dilarang oleh Allah, termasuk kemaksiatan itu. Di bulan Ramadan sudah kita dididik, sudah diajarkan, sudah banyak ilmu-ilmu yang kita pelajari di bulan suci Ramadan. Yang biasanya gak ahli sedekah, jadi sedekah. Yang biasanya gak mau sholat berjamaah, menghidupkan malamnya, kan luar biasa. Karena apa? Mereka mempercayai di bulan suci Ramadan itu segala amal ibadah kita ini dilipat gandakan. Pahalanya dilipat gandakan. Seperti itu. Ada pepatah atau ampunten kalau salah dikoreksi ya. Di dalam sebuah kesepian itu adalah jati diri seseorang sesungguhnya. Iya. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi kayak kalau di tempat keramaian buatan maksiat seperti ini, tapi kalau di sepi akan melakukan itu. Kemungkinan besar. Sambil di icip jajan aja. Kalau unjuk ya. Monggo. Ya Ramadan itu jajan sih akeh, Wi. Ya. Kadang ya biasa sih ono eman gak di. Itu jajane man, Wi. Alhamdulillah. Ya Ramadan itu makanya Kanjeng Nabi itu
andaikan orang-orang itu tahu kebaikan-kebaikan di dalam Ramadan, Nggih. maka dia akan menjadikan 1 tahun itu seperti Ramadan. Oh, Andaikan tahu kebaikan-kebaikan di dalam Ramadan. Nah, lanjutan Ramadan ya, dan apa? Idul Fitri ya harus. Ya, ya. Esensi yang sebenarnya Idul Fitri itu biasanya yang saya dengar ya, kita berminta maaf, Menyambut Idul Fitri itu ya. Mulai dari malam sampai paginya sampai. Tapi di stereotip masyarakat biasanya Idul Fitri adalah momen untuk kita mendapat THR. Lah, sebenarnya esensi Idul Fitri yang bagus, yang menarik menurut Cak Arus apa? Sebenarnya kita ini setelah Ramadan kan puasa ya, dididik malamnya kita menghidup-hidupkan malam yang mustajabah. Bukan malam hari rayanya itu. Yang Lailatul Qadar kan di dalam bulan Ramadan. Kalau ini malam hari raya itu sudah kita itu diberikan waktu hari yang sangat luar biasa. Malam Idul Fitri itu dalam malam yang mustajabah. Ketika takbiran Nabi. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'ada ila akhirih. Jadi kita mengagungkan nama Allah di malam Idul Fitri. Jadi seyogyanya kebiasaan-kebiasaan itu harus kita lakukan. Minimal ya menghidupkan malam Idul Fitri. Nah, kemudian setelah itu zakat fitrah. Zakat fitrah itu tidak boleh dikeluarkan setelah imam itu sudah naik ke mimbar. Kalau oleh. Pokoknya awalnya kan di bulan suci Ramadan. Batasnya ketika imam sudah naik ke mimbar, khotib sudah berkhutbah, maka tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu batas akhir. Harus diketahui itu. Karena apa? Karena di dalam beragama itu ada dimensi sosial, ada dimensi apa itu? Ada dimensi ritual, ibadatan Gusti Allah. Ada horizontal, ada vertikal, ada hablum minallah, ada semua ibadah. Haji, contoh haji. Lillahi ta'ala. Kita haji niat krono Gusti Allah, gak krono sapa-sapa. Memenuhi panggilan Gusti Allah. Tapi jangan lupa Idul Adha, penyembelihan hewan kurban. Jadi ada dimensi sosial. Salat Allahu Akbar, menyebut asma Allah. Jadi kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat assalamualaikum, menoleh kanan, menoleh, itu dimensi sosial. Nah, jadi kita harus peka terhadap masyarakat yang tidak punya. Kita harus menengok kanan kiri orang-orang yang tidak punya. Kemudian puasa, tidak cukup hanya puasa. Pertama kita puasa karena Allah. Jangan lupa ketika kita sudah melakukan puasa bulan suci Ramadan, kita harus mengeluarkan zakat. Itu dimensi sosial. Semua itu. Berarti yang tadi harus. Jadi kebiasaan yang pertama tadi apa? Menghidupkan malam Idul Fitri dengan memperbanyak kemudian mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian paginya kita melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Kemudian jangan lupa silaturahim. Silaturahim itu sangat penting sekali. Jangan sampai hidup ini berpecah belah. Ada cerita itu di dalam kitab Akhlakul Banin. Ya, kalau perempuan kan Akhlakul Banat ya. Itu ada seorang orang tua yang mau meninggal dunia. Itu anaknya 3. Anak yang pertama disuruh mengambil 1 lidi dari sapu itu. Ayo mas, lidi, sapu lidi 1 saja. Ayo coba dipatahkan. Cuklet, patah ya kayu lidi 1. Ayo yang adiknya, yang nomor 2 diambil 1 lidi. Ini ayahnya mau meninggal dunia seperti itu. Membimbing anaknya itu biar paham. Ayo yang adiknya yang paling kecil diambilkan 1 lagi. Ayo dipatahkan. Ternyata ketiga-tiganya tadi patah semuanya. Adik cilik iso matahno. Kemudian ayah mengatakan, Aina sekarang ambil seikat 1 sapu lidi ya.
Seikat itu jadi Satu ikat sapu. iya kan banyak biji. Kakaknya dulu ayo dipatahkan. Gak bisa. Yang kedua, ayo adiknya, yang kedua gak bisa. Yang ketiga gak bisa. Kemudian ayahnya itu mau meninggal dunia. Anaknya ini gak paham. Ayah ini apa maksudnya ya? Yeah. Ayah mau meninggal dunia. Ayah sakit seperti ini. Kemudian saya disuruh untuk matahkan satu persatu. Ini maksudnya apa ya? Bukannya dia mendoakan meninggal dunia, Viv, ya. Bukan. Yeah. Maksudnya itu dalam kondisi ayahnya mau meninggal dunia. Apa yang dikatakan ayahnya jadi yang mau meninggal dunia adalah kamu sak dulur kabeh iki ojo sampai tukaran, sing rukun. Berpecah belah itu jangan. Karena apa? Anak kecil pun bisa mematahkan. Kalau kamu bersatu, insya Allah kamu akan hidup bahagia selama-lamanya. Dunia tidak terpatahkan. Keluarga harus rukun. Wong Islam ya kudu rukun. Persatuan ini sangat penting. Makanya ada silatur. Ojo mek riyon tok, riyone ojo kesusunan nanti nang tanggoe, nang gurune, nang wong tuane diparani. Ini penting ya. Penting sekali, Wi. Yang terdekat, yang berarti dalam hidup kita itu ditemuin terlebih dahulu. Guru termasuk. Termasuk guru itu kan juga orang tua. Orang tua. Yang membimbing rohani. Rohani itu juga berhubungan dengan akhlakul karimah. Itu juga guru, ya orang tuamu itu. Ojo langsung mari riyo yang ngelencer gak jelas. Sing gak ada tujuan yang baik. Itu juga. Karena apa, Bib? Kesalahan yang Gusti Allah itu istighfar sudah cukup. Tidak ngulangi maneh tobat wis cukup nang Gusti Allah iku. Tapi nek kesalahan kita dengan apa? Sesama manusia tidak cukup hanya meminta maaf kepada Allah, tapi harus meminta maaf kepada orang itu. Jadi seperti itu. Makanya kita setelah puasa ini seperti anak bayi yang sudah lahir dari ibu, suci bersih.